Jadi kalau misalnya Mbak Jiantar bohong, bisa tambah gawat, Mbak. Bisa bahaya. Tunggu Mas, kok kamu paham banget sih soal polisi? Selamat sore Ibu. Meja untuk berapa orang? 1 orang. Baik, boleh ke sebelah sini ya? Kasih. Kok diem? Kok diem, bengong? Enggak. Lagi dengerin. Nggak ada respon apapun gitu? Ya, makasih ya. Kamu milih aku. Sebentar. Saya telepon sebentar. Ya, Sen. Aibda Bayu udah samperin Jihan ke sini. Kayak bentar lagi Jihan bakal dibawa ke Polres sama gue. Oh ya, gue juga dapat kabar kalau Dipa udah dibawa ke Polres juga. Oke, mudah-mudahan keterangan dari Jihan bisa memberatkan Dipa dan bisa masukin Dipa ke sel langsung. Kalau ada apa-apa, kabarin gue ya. Siap, Sen. Bismillah. Semoga kali ini Dipa Andika benar-benar bisa ditahan dengan semua saksi dan bukti yang ada. Karena gue bener-bener udah gak sabar lihat dia di penjara. Silakan Pak Dipa. Boleh duduk, Pak? Nggak perlu, cepet aja deh, Pak. Saya sibuk banyak urusan. Oke, kalau Anda nggak mau duduk, bangkunya akan saya keluarkan, Pak. Chan? Siap! Kamu boleh bawa bangkunya keluar ya? Siap, Bang. Nggak perlu, nggak perlu. Udah, Chan, boleh keluar. Baik, Bang. Oke, Pak Dipa. Kita akan mulai verifikasi identitas Anda. Boleh sebutkan nama lengkap Anda dan juga tanggal lahir. Ini mau wawancara kerja atau interogasi ya, Pak? Bapak udah manggil saya ke sini. Masa nggak ada identitas saya? Buang-buang waktu. Ini bagian dari prosedur Pak Dipa. Saya minta Anda kooperatif dan ikuti aturannya agar mempermudah proses pemeriksaan Anda, Pak. Ya, serah. Oke. Nama lengkap Anda siapa? Dipa Andika. Tommy, desak dia terus, tanyakan soal intermediate dan kaitannya dengan Arga. Kita juga sudah memanggil tunangan Dipa Andika untuk diinterogasi di ruangan lain. Kita tinggal samakan keterangan dari mereka. Kalau berbeda, sudah dipastikan Dipa Andika berbohong. Pak Dipa, apa kemarin Anda datang ke Kusuma Food? Ya, Kalau boleh tahu untuk apa? saya bertemu tunangan saya. Setelah itu saya langsung pulang. Oh iya, aku belum ngabarin Dipa kalau aku dipanggil ke Polres. Telepon dia deh.
nggak diangkat? Oh, apa aku kasih tahu mama aja ya soal ini? Tunggu. Soal tadi polisi datang ke kantor, jangan ceritanya sama papa kamu. Tapi kata kamu, itu bukan masalah besar. Emang bukan masalah besar. Ya udah, aku ceritain ke kamu ya. Ada staf aku. Dia terjerat judi online gitu. Utangnya banyak. Terus ada yang lapor kalau dia itu karyawan di perusahaan aku. Makanya polisi datang buat minta keterangan. Itu udah beres. Cuman kalau kamu cerita ke papa kamu, aku takutnya Om Novan mikir aneh-aneh. Dipikir aku masih berurusan sama polisi. Kalau aku bilang ke mama, pasti mama cerita ke papa. Terus papa jadi nggak suka deh sama Dipa. Ya udah deh, mendingan aku nggak usah telepon. Mbak Jihan, ini kita mau ke Polres Cakrabumi, mau ngapain ya? Mbak Jihan kehilangan barang. Enggak. Saya dapat surat panggilan. Surat panggilan? Kok bisa, Mbak? Emang Mbak Jihan punya kasus apa? Enggak, bukan saya. Tapi tunangan saya. Katanya soal kepemilikan obat bius. Tapi saya juga nggak terlalu paham sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mbak Jihan mau dimintai keterangan? Iya. Sebagai saksi. Tapi Mbak, saran saya nih Mbak, nanti kalau misal ditanyain sama bapak-bapak polisi itu, Mbak Jihan jangan bohong ya. Mbak Jihan jawab jujur aja. Takutnya ntar kalau misalnya Mbak Jihan bohong, Mbak Jihan dianggap menghalangi penyelidikan. Dan Mbak Jihan juga bisa terjerat pasal juga loh Mbak, kalau misalnya sampai ngebohong ke bapak-bapak polisi itu. Hah? Emangnya bakal ketahuan ya? Ya bisa dong Mbak. Polisi ini pinter Mbak. Dia pasti bakalan nyari bukti-bukti dari segala penjuru, segala arah. Jadi kalau misalnya Mbak Jihan ntar bohong, bisa tambah gawat Mbak, bisa bahaya. Tunggu Mas. Kok kamu paham banget sih soal polisi? Oh, waktu itu tetangga saya Mbak. Jadi tetangga saya ini punya temennya itu pelaku curanmor. Nah teman saya ini waktu dimintai keterangan sama polisi, dia itu bohong. Dan akhirnya teman saya ini jadi pelaku juga Mbak. Karena dia itu menghalangi penyelidikan. Makanya bahaya. Itu kamu serius? Terus dia masuk penjara juga gitu? Ya iya dong Mbak. Memberi keterangan palsu sama polisi itu adalah tindakan pidana dan ada pasalnya Mbak. Gimana dong? Dipa nyuruh aku bohong. Kalau ketahuan gimana? Ya Allah, aku gak mau ditangkap terus di penjara. Gak bisa ke kafe, gak bisa ke salon, gak bisa shopping. Ih. Semoga Jihan bicara yang sebenarnya di depan penyidik nanti. Udah sampai, Mbak. Ya, silakan. Mas. Ya. Kamu tunggu di parkiran ya. Ntar saya kabarin. Oke, siap. Mbak, ingat ya, jujur, jangan bohong. Oke? Iya, bawel deh. Udah, yuk. Good luck, Mbak. Ya. Kabarin Sina dulu deh. Sen,
Jian udah sampai Polres Cakrabumi. Bahaya nih gue nunggu di sini nih. Gimana kalau bisa sampai Dipa Andika tahu gue di sini? Mending gue ke warkop sekarang.